Presiden Joko Widodo diharapkan memilih Jaksa Agung yang raja tega, sanggup menegakkan hukum tanpa pandang bulu, hingga mengganyang para koruptor. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, Bapak Bambang Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menteri yang masuk kabinet kerja. Inilah menteri-menteri yang akan membantu Jokowi JK memerintah negeri berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa. Namun, siapa nahkoda yang bakal memimpin Korps Adiaksa hingga kini belum ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Sejumlah nama disebut-sebut masuk bursa pengganti Basrif Arif. Posisi Jaksa Agung dianggap keramat dan penting karena kejaksaan merupakan salah satu dari 3 lembaga garda depan penegak hukum. Ya, The Headlines kali ini mengangkat topik mencari Jaksa Agung. Untuk membahasnya kami telah mengundang Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen dan Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Budiman Tanurjo, wakil pemimpin redaksi Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kabinet sudah terbentuk, tetapi Jaksa Agung belum ditunjuk. Orang bilang lama kali gitu. Susah ya cari Jaksa Agung tampaknya, Bang Don. Ya, pertanyaannya memang sama, Nung. Jadi susah rupanya, dan mungkin ada tarik-menarik begitu banyak. Ada soal apakah eksternal, internal, apakah orang politik, apa bukan begitu. Tetapi poin kita adalah bahwa kalau pemerintahan ini sudah jalan, mestinya Jaksa Agung itu kan harus sudah move on ya. Jadi tidak ada di sini dia. Jadi tidak stuck di sini, harus move on. Ini tidak saatnya lagi untuk stay di tempat begitu sebetulnya. Jadi memang tidak sederhana mencarinya, atau karena memang banyak tekanan sehingga susah dicari, Mas Budiman? Iya, kalau lebih dipandang dari positif, mencoba berhati-hati, ya itu positif. Kalau negatif, tapi kalau dibandingkan dengan kontras Presiden Jokowi di MPR, kerja, ini menjadi agak lambat. Tapi ambillah kita ngambil yang positif, lebih berhati-hati karena namanya pun banyak. Ya kita menunggu tapi tidak boleh terlalu lama juga. Harapannya mudah-mudahan hari ini malam nanti diumumkan, kan mungkin bisa terjadi karena seperti itu. Iya, karena memang semuanya nama sudah ada di tangan Presiden begitu ya. Pak Halius, sebenarnya kalau di dalam kejaksaan sendiri seperti apa? Saya kira untuk internal cukup sebagai pengawas banyak kejaksaan, yang bisa dipercayai untuk menjadi Jaksa Agung. Hanya saja barangkali saya setuju dengan beliau, Mas Budiman. Ini Pak Budiman ya, ini karena ini pemerintahan yang baru, dengan dengan visi misi yang baru, barangkali beliau perlu memperhitungkan dengan sangat cermat gitu. Siapa kira-kira yang orang yang figur yang dianggap kredibel untuk memimpin Jaksa Agung ke depan. Kalau dari nama-nama yang beredar sekarang? Saya tidak. Pak Ruki, hati-hati kata Mas Budiman sama Pak Halius. Pak Ruki melihatnya, apakah hati-hati atau memang jangan-jangan malah bingung mencari siapa ya? Ada orang yang sinis mengatakan hati-hati itu bedanya setipis kulit bawang dengan takut. Mudah-mudahan tidak ke situ ya. Tapi betul-betul Presiden Jokowi hendaknya betul-betul berhati-hati memilih orang untuk menempati posisi Jaksa Agung. Jujur saya sebagai orang luar Jaksa Agung, orang luar kejaksaan. Jaksa Agung. Bukan. Orang di luar kejaksaan. Yang pernah berpartner dengan erat Jaksa Agung. Dan sebagai anggota masyarakat merasa kecewa. Kecewa dengan kondisi kejaksaan dan kecewa dengan kondisi kinerja Jaksa Agung. Jujur. Kenapa? Yang sekarang ini maksudnya? Yang lama dari mulai tahun 2002. Jangan-jangan itu sebabnya Pak Jokowi agak khawatir menunjuk Jaksa Agung yang baru. Berangkat dari 2002. Undang-Undang nomor 30
Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan jelas dalam konsideran menimbang nomor 2 bahwa aparat penegak hukum yang memang disiapkan untuk melakukan penegakan hukum dianggap tidak terlalu bagus dalam hal ini yang maksud adalah pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Jadi ini Undang-Undang 20 ya, betul. Tahun 2002. Pak Ruki sebagai orang luar kecewa begitu Bang Don dengan kinerja Kejaksaan Agung yang saat ini gitu kan. Terus mau tanya ke saya bukan orang luar kan? Orang luar. Jadi begini. Ini sebetulnya merupakan gambaran ketidakpercayaan politik, ketidakpercayaan DPR dan pemerintah kepada kejaksaan, kepada kepolisian dan pengadilan. Seharusnya ini direspon dong. Iya, yang saya mau tanya dari sisi media Bang, bukan dari orang luar. Sebagai wartawan kita sebenarnya menunggu siapa yang ditunjuk dan itu akan menjadi berita besar atau tidak. Karena problem kita misalnya kok polemiknya internal, eksternal. Itu semua punya spekulasi sendiri-sendiri. Eksternal, internal, kalau politisi bukan. Internal itu pertanyaannya adalah itu bisa mempertahankan status quo. Apa sih yang spektakuler dari orang-orang internal yang bisa mengangkat kejaksaan itu bagus? Eksternal juga tidak terbukti bahwa ada yang bagus gitu. Tapi kan semua orang tahu bahwa ada orang. Kita juga tidak menunggu makhluk luar angkasa. Tapi ada yang relatif lebih baik untuk bisa mengubah. Setidak-tidaknya mungkin seperti yang diharapkan bahwa adalah. Saya bilang tadi move on gitu. Kalau tidak stay di sini ya sama seperti Pak Ruki, sebagai orang luar bisa kecewa kita. Iya, Pak Ruki kecewa karena dari awalnya memang sudah kecewa gitu kan nanti, dan berharap yang baru nanti dibentuk ditunjuk tidak akan membuat kecewa gitu ya Pak Ruki ya mungkin ya. Iya, jadi gini, kalau kita lihat Presiden Jokowi mungkin bingung atau hati-hati atau apapun istilahnya gitu kan. Kan kita udah punya sejarah ya, Kejaksaan Agung udah 19 Jaksa Agung ya. Ada yang pernah orang dari dalam kejaksaan, yang masa jabatan paling lama kan Pak Singgih itu 8 tahun menjadi Jaksa Agung kan. Tapi juga ada yang pendek gitu kan seperti Pak Lopa karena kemudian wafat. Kemudian ada juga pernah dari politisi ya, apakah itu Marzuki Darusman, apakah Marsilam Simanjuntak gitu kan. Abdurrahman Saleh. Lalu kemudian ada yang juga dari militer kan pernah Pak Karton kan militer. Nah itu kan bisa dilihat kira-kira kondisinya seperti apa gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kalau saya sebagai wartawan melihat pamor Kejaksaan Agung lagi turun sekarang. Memang pernah naik, Mas? Iya, pernah pada satu saat sebelum ada KPK. Sebelum ada KPK. Sama wartawan nanya nih. Sebelum ada KPK mungkin dia bangkotan soalnya di sana. Dulu Gedung Bundar itu tempatnya pemeriksaan saksi dan tersangka korupsi begitu menjadi pusat perhatian media. Tapi sekarang lama-lama turun. Juga karena memang ada KPK, tapi juga karena problem banyak jaksa-jaksa yang ditangkap oleh KPK gitu. Nah, ini problem lain lagi gitu loh. Nah, inilah tugas berat bagi Presiden Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung itu sendiri. Dan harapannya juga lebih cepat, lebih baik. Nah, itu kan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan media untuk memunculkan sebuah sosok Jaksa Agung yang betul-betul kredibel. Lebih cepat, lebih baik. Tapi saya sedikit ini soal KPK dengan kejaksaan. Pak Halius, ya sebagai yang mengawasi kejaksaan, begitu kan. Kalau kita tadi Mas Budiman katakan sesudah ada KPK pamornya turun. Begitu ya Mas? Pamornya turun karena KPK-nya naik terlalu tinggi atau memang? Saya kira tidak begitu. Ada perbedaan yang kinerja fundamental kejaksaan yang memang turun antara KPK dengan kejaksaan ada yang fundamental. Kalau KPK penyidik dia, penuntut umum dia, peradilan dia. Sedangkan kejaksaan kalau dia mau sukses dalam melaksanakan satu perkara, dia ada azas kemitraan. Di situ ada penyidik polisi, ada pengadilan, ada lembaga pemasyarakatan. Berhasilnya jaksa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak bisa sendiri. Harus ada dukungan kemitraan yang terbangun dengan satu persepsi yang kuat bersama-sama. Ini yang selama ini yang saya lihat, persepsi ini tidak mudah dibangun. Bagaimana bila mana ada tuntutan jaksa terus bebas di pengadilan? Bagaimana itu? Yang salah siapa sebetulnya? Jaksa atau pengadilan? Nah, ini ke depan, ini tentu perlu untuk kekuatan ini sehingga ada kekuatan yang sama antara KPK dengan kejaksaan itu perlu persepsi yang sama dulu. Nah, ini tentu ada pada presiden. Bagaimana presiden membawa gerbong kepolisian, gerbong kejaksaan, gerbong pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bisa dibayangkan orang dihukum 20 tahun, 10 tahun, tapi keleleran di mana-mana. Tidak berhasil jaksa. Iya, pada presiden ininya titik awalnya untuk melakukan perubahan itu atau
menurut Pak Ruki sebagai mantan counterpartnya saya agak ini berbeda nih dengan Pak Budiman. Justru dibangunnya KPK karena reputasi dan kepercayaan publik kepada kejaksaan dengan kepolisian jatuh. Maka dibangun KPK. Seharusnya ketika KPK dibangun menjadi kesempatan untuk kepolisian dan kejaksaan membangun kembali dirinya sehingga bisa mendapatkan merebut kembali kepercayaan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, justru dari pengamatan bekas mantan ketua KPK ketua KPK yang mantan gitu. Justru satu-satunya institusi yang bisa melawan menandingi KPK itu adalah kejaksaan. Terutama dalam tindak pidana korupsi. Jadi penyidik mereka punya kemampuan. Penyidiknya penyidik orang kejaksaan. Bukan saja punya kemampuan, Pak. Banyak sekali kemampuan. Seluruh republik. Penuntut umumnya mereka. Penyidiknya juga mereka. Kalau pengadilan itu bukan punya KPK, pengadilan itu punya pengadilan tipikor. Jadi bukan punya KPK Pak itu Pak. Jadi kalau kepolisian itu cuma punya penyidik, penuntutnya ada di kejaksaan. Seperti halnya KPK, mereka punya penyidik, mereka punya penyelidik, mereka punya penuntut. Lalu kejaksaan apa yang tidak punya? Kewenangan sama-sama penyidik. Ini persoalannya hanya persoalan mau nggak, punya komitmen yang kuat nggak? Ini sebetulnya kerja besar dari Jaksa Agung dan seluruh korps kejaksaan. Atau karena organisasinya besar makanya susah juga untuk kemudian menaikkannya kembali. Karena itu diperlukan orang besar untuk jadi kan namanya udah agung. Makanya kita perlu orang besar. Tapi bagi saya sebetulnya tidak perlu berpikir terlalu lama. Pemimpin Cina itu bilang, nggak peduli kucing itu bulunya hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus. Nggak peduli juga boleh. Nggak peduli. Jokowi sudah berpikir juga, nggak peduli profesor doktor atau tidak. Tamat SMA pun bisa seperti Susi Pujiastuti. Yang penting bisa kerja. Kalau kita sekarang tidak penting. Yang penting dia bisa nangkap koruptor. Kan itu kan. Makanya parameter untuk orang menjadi jaksa agung sebetulnya tidak perlu eksternal internal, tetapi siapa orangnya. Itu betul. Mampukah dia? Kalau dia mampu itu seperti apa reputasinya, rekam jejaknya, kemudian konsep-konsepnya seperti apa. Jadi tidak perlu internal, eksternal, tapi siapa itu orangnya? Iya, kita akan bahas kira-kira kriteria dan kemudian bagaimana dan siapa orangnya sesaat lagi.